Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa. Hari ini kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata fabel. Ya, benar. Fabel adalah cerita binatang. Hari ini pembahasan kita adalah seputar teks fabel. Kita akan mengenal lebih jauh tentang teks fabel dari segi pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur intrinsik, dan jenis-jenis teks fabel. Pengertian teks fabel adalah sebagai berikut. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam fabel berkaitan dengan moral atau kebaikan. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks fabel. Ciri-ciri teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Keempat, cerita fiksi yang menunjukkan rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam seperti sungai, hutan, dan sebagainya. Keenam, cerita fabel berisi pesan moral atau kebaikan. Lalu, ciri yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan biasanya berupa kalimat naratif atau peristiwa. Contoh, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian, ada penggunaan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur intrinsik dari teks fabel. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari dalam. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fabel diantaranya, yang pertama ada tema atau ide pokok atau merupakan inti dari cerita. Yang kedua, ada tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, tritagonis, tokoh penengah, dan figuran, tokoh pendukung atau pembantu. Yang ketiga, ada penokohan, yaitu sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang keempat, ada latar, diantaranya latar tempat yang menunjukkan tempat, latar waktu yang menunjukkan waktu, dan latar suasana yang menunjukkan suasana dalam cerita. Berikutnya ada alur. Alur merupakan jalannya cerita. Bisa dibagi menjadi alur maju yang menceritakan masa kini ke masa yang akan datang, alur mundur menceritakan masa kini ke masa lalu atau kata lainnya adalah flashback, maupun alur campuran gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama menggunakan aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga nama tokoh. Dalam cerita fabel, sudut pandang yang digunakan biasanya adalah sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh. Terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat yang tertulis langsung dalam cerita fabel ataupun amanat tersirat yang
dipahami sendiri oleh pembaca. Berikutnya adalah jenis-jenis dari cerita fabel. Jenis-jenis teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, fabel alami, yaitu fabel yang menggunakan tokoh binatang seperti keadaan sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latar. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa berwatak buas dan ganas, kancil minum di pinggir sungai. Jadi, fabel alami adalah fabel yang menggunakan tokoh binatang dengan sifat yang sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latarnya. Sedangkan, fabel adaptasi adalah fabel yang mengubah watak asli tokoh pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti rumah, jalan raya, dan sebagainya. Misalnya, landak yang pemalu, burung mencari makan di restoran. Jadi, fabel adaptasi berbeda dengan fabel alami. Berikutnya, ditinjau dari kemunculan pesan. Dibagi menjadi dua, fabel dengan koda, yaitu fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Misalnya, sejak kejadian itu, penghuni hutan hidup tolong-menolong. Kemudian yang kedua adalah fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Berikutnya, kita akan berbicara tentang struktur dan kebahasaan. Jadi, kita akan berbicara mengenai struktur dan variasi struktur, serta kaidah kebahasaan dari teks fabel. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai struktur fabel. Ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Contoh orientasi, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Berikut adalah contoh komplikasi. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapatkan ikan." "Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Tokoh menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Berikut adalah contoh resolusi. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji,"
Gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Selanjutnya adalah koda. Nah, koda ini boleh ada, boleh tidak. Artinya, tidak semua fabel berisi koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan tingkah laku pada tokoh dan amanat dari cerita tersebut. Nah, perubahan tingkah laku ini bukan hanya dari jahat ke baik atau dari baik ke jahat. Bisa saja intinya adalah perubahan bagaimana tingkah laku si tokoh di awal berbeda dengan tingkah lakunya di akhir. Misalnya, di awal dia merupakan tokoh yang suka bersedih, tapi di akhir dia tokoh yang riang gembira. Ingat, tidak hanya dari jahat menjadi baik. Berikut adalah contoh koda. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, setelah berbicara mengenai struktur, maka sekarang kita akan berbicara mengenai variasi pengembangan struktur fabel, terutama dari segi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai variasi orientasi. Yang pertama, diawali dengan deskripsi latar. Contoh, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang, sementara katak putih bertepuk tangan dengan ceria. Pada kalimat yang dicetak tebal, itu menunjukkan deskripsi latar waktu. Selanjutnya, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Contoh, di keheningan malam, kura-kura tampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini, kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Di keheningan malam merupakan latar waktu malam. Kura-kura tampak tidur pulas merupakan kegiatan tokoh. Berikutnya, diawali dengan latar di masa lalu. Contoh, pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang terik itu, gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan semut. Panas terik tak dihiraukan. Pada zaman dahulu merupakan latar waktu di masa lalu. Selanjutnya adalah variasi komplikasi. Diawali dengan konflik batin. Contoh, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Semakin lama kura-kura merasa hidupnya tak berguna lagi merupakan konflik batin. Artinya pertentangan yang dialami oleh kura-kura dengan dirinya sendiri. Berikutnya diawali dengan konflik fisik. Contoh, ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Nah, semut menyerang gajah merupakan konflik fisik. Berikutnya, diawali dengan perubahan latar
dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Contoh, tiba-tiba datang badai yang teramat kencang dan menghancurkan semua makanan yang telah dikumpulkannya berbulan-bulan. Semut menangis membayangkan masalah yang akan dihadapi di musim dingin. Berikutnya adalah variasi resolusi. Pertama, diawali dengan meredanya konflik. Contoh, akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Selanjutnya, diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Contoh, ayo cepat Ci, dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Ternyata sahabatnya yang telah menarik kaki Cici untuk menyelamatkannya dari kejaran singa. Selanjutnya adalah variasi koda, berupa pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Contoh, kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Kemudian, contoh yang kedua, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Siapapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Nah, berikutnya adalah variasi watak. Bisa divariasikan dari segi deskripsi fisik tokoh. Contoh, Fanny adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibir merahnya yang cantik akan bergerak indah. Kecantikan Fanny tidak diragukan lagi di hutan Ambarata. Selanjutnya adalah dari segi kegiatan tokoh. Contoh, singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang seram. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Berikutnya adalah dialog dengan diri sendiri. Contoh, kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Selanjutnya, dialog dengan tokoh lain. Contoh, kamu tidak bisa melompat karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada semut. Jangan menghina kata, Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Selain pola variasi pengembangan struktur dan watak, ada pula pola pengembangan judul. Yang pertama, judul berasal dari nama tokoh. Contoh, Cici dan Serigala, Kancil dan Tikus. Kemudian ada judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Contoh, Tikus yang baik hati, Gajah penolong, Merak yang pemurah. Berikutnya, judul diambil dari tema. Contoh, Semua istimewa, Cintai sesama. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan dalam teks fabel. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata lainnya. Sinonim dalam teks fabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Contoh, kata rajin, sinonimnya berusaha giat, suka bekerja.
Kata sedih sinonimnya merana, susah hati, sedu sedan. Rajin dan sedih merupakan efek emosi lemah. Sedangkan berusaha giat, suka bekerja, merana, susah hati, dan sedu sedan merupakan efek emosi kuat. Nah, berikutnya adalah antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, atas antonimnya bawah, besar antonimnya kecil. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik dua. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Kemudian ada kata ganti orang pertama dan kedua. Berikut adalah cara penulisan kalimat langsung. Pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Contoh, saya tidak mau bersamanya, tegas Risma. Pada kalimat A merupakan penulisan yang salah karena menggunakan tanda petik 1. Sedangkan pada bagian B merupakan penulisan yang benar karena menggunakan tanda petik 2. Berikutnya, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petik. Contoh, Andi menyatakan, aku akan pergi ke sekolah. Kalimat A salah karena tanda titik diletakkan setelah tanda petik 2. Seharusnya tanda titik diletakkan sebelum tanda petik 2, seperti contoh B. Ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan, atau dengan kata lain, kalimat pengiring berada di depan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Pada kalimat A merupakan kalimat yang salah karena setelah kata berkata, tanda koma tidak diberi spasi dengan tanda petik 2. Berbeda halnya dengan bagian B, Ulu berkata, spasi, petik 2, biarlah saya bernyanyi sendiri, merupakan bagian yang benar karena setelah tanda baca koma diberikan spasi dengan tanda petik 2-nya. Kemudian yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di belakang. Contoh, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Bagian A salah karena tidak ada spasi antara petik 2 dengan kata semut lirih. Berbeda halnya dengan B. Setelah kata hujan, lalu tanda petik 2 diberikan spasi dengan kata semut lirih.
Selanjutnya, yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Dengan kata lain, kalimat pengiring berada di tengah. Contoh, aku tidak mau bersamanya, kata Rani. Biarkan dia dengan yang lain. Pada bagian A merupakan bagian yang salah karena pada awal kalimat kedua di kata biarkan menggunakan huruf kapital. Seharusnya ditulis huruf kecil seperti pada bagian B karena kata biarkan tidak menunjukkan nama orang dan kata sapaan. Berikutnya yang terakhir, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh, kata berkata, "Kenapa aku harus menurutimu?" Tanda tanya. Nah, pada bagian A salah karena di sana dua menggunakan tanda baca, tanda tanya, dan tanda koma. Seharusnya ditulis seperti bagian B, hanya tanda tanya saja tanpa diisi tanda koma, atau tanda seru tanpa diisi tanda koma. Nah, berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, dan terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti orang pada kalimat tidak langsung. Yang pertama, kata ganti orang pertama, saya atau aku, berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Contoh, saya mencintai Dion, kata Ayu dalam penulisan kalimat langsung. Dalam penulisan kalimat tidak langsung, Ayu mengatakan bahwa dia mencintai Dion. Berikutnya adalah kata ganti orang kedua, kamu, berubah menjadi orang pertama, saya atau aku, atau nama orang. Contoh, apakah kamu mencintai saya? Tanya Ayu dalam kalimat langsung. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, Ayu bertanya apakah Dion mencintainya. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang kedua jamak, kalian, dan orang pertama jamak kita berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Contoh, apakah kalian tahu perasaanku? Tanya Ira dalam kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsungnya, Ira bertanya, apakah kami tahu perasaannya? Nah, selanjutnya adalah penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi dalam teks fabel merujuk pada konjungsi kronologis atau urutan waktu seperti sewaktu, ketika, selama, sambil, sesudah, setelah, seusai, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula konjungsi intrakalimat atau dalam satu kalimat seperti dan, atau, tetapi, sehingga, sedangkan, padahal, maka, dan sebagainya. Contoh,
Gajah datang menolong ketika kancil sedang kesusahan. Gajah menolong kancil sehingga mereka menjadi teman baik. Berikutnya adalah kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri, sehingga makna kata sandang sangat bergantung pada kata yang mengikutinya. Penulisan kata sandang si dan sang terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, kecuali peletakannya di awal kalimat. Dengan kata lain, apabila bukan di awal kalimat, kata sandang si dan sang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Contoh yang kedua, sang gajah memiliki tabiat yang begitu angkuh. Kata si pada si kancil ditulis dengan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Sedangkan kata sang pada kata gajah ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan biasanya digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan diantaranya di, ke, dari, pada. Contoh, rusa bersembunyi di dalam rumput. Pemburu mendapatkan buruan pada saat matahari sudah meninggi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.